Malaikat saja bersalawat, apalagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dengan risalah Nabi inilah kita berkumpul di sini. Akan membicarakan tentang bagaimana pengelolaan rukun Islam ketiga ini supaya bisa menjadi rukun Islam yang dilaksanakan secara benar, secara konsekuen. Karena kalau rukun-rukun Islam yang lain itu saya lihat masyarakat Islam no problem ya, tidak ada masalah. Syahadat, salat, puasa, haji, umrah, bahkan haji umrah berkali-kali menggunakan dana yang besar, tidak ada masalah. Tetapi begitu berbicara zakat, Masya Allah, tantangannya luar biasa banyaknya. Ya, banyak orang yang keliru di sini. Padahal satu-satunya rukun Islam yang digandengkan dengan salat hanya zakat. Aqimis sholata wa atu zakat. Ada 26 ayat di dalam Al-Quran yang Allah selalu gandengkan itu. Ya. Aqimis sholat wa atu zakat. Aqimis sholat wa atu zakat. Bahkan di dalam surah Al-Bayyinah kan jelas sekali yang diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa atuz zakah. Perintahnya itu. Namun demikian masih banyak umat Islam, Pak. Di Palopo saja ini pengumpulan itu masih sangat minim. Potensinya zakat di Palopo selain zakat fitrah itu kurang lebih 1 miliar per bulan. Tapi yang bisa terkumpul baru sekitar 100-an juta. Jadi baru ada 10%. Masih banyak orang kaya yang tidak menunaikan zakat mal. Nah, agar supaya kita ini bisa mengumpulkan, jadi Basnas ini dibentuk, Pak. Saya sedikit nih. Basnas itu menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah lembaga negara non struktural. Jadi Basnas itu dibentuk oleh negara, non struktural, tapi tidak seperti organisasi pemerintah daerah dari bupati, sekda, kepala dinas dan seterusnya, bukan. Ini dibentuk di suatu daerah kabupaten kota secara mandiri melalui seleksi. Jadi dia struktural, non struktural seperti KPU, Bawaslu. Nah, itu non struktural semua itu. Nah, Basnas dalam melaksanakan pengumpulan zakat, infak dan sedekah itu dapat membentuk unit pengumpul zakat yang disebut UPZ. Nah, alhamdulillah salah satu unit pengumpul zakat yang dibentuk adalah yang berpangkalan di masjid. Di masjid. Ya. Jadi semua masjid di Kota Palopo ini sudah dibentuk unit pengumpul zakat. Pengurusnya UPZ disebut amil. Jadi ketua itu amil, sekretaris amil, bendaharanya amil, 2 anggotanya yang mengumpul dan mendistribusi juga amil. Jadi tugasnya itu, Pak, adalah menerima zakat atau infak atau sedekah, kemudian dia distribusi zakat fitrahnya. Tidak boleh ada yang menerima zakat di UPZ kecuali yang ada di dalam SK itu. Itu tugas negara itu. Perintah undang-undang. Dia pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dinyatakan Basnas dapat membentuk unit pengumpul zakat di instansi pemerintah, di lembaga-lembaga negara lain. Ya, termasuk di masjid. Apakah itu masjid negara seperti Istiqlal, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Agung. Kalau Masjid Raya itu masjid provinsi. Kalau Masjid Agung, masjid kabupaten kota. Masjid besar adalah kecamatan. Masjid jami, masjid kelurahan. Jadi masjid pusat kegiatan keagamaan di kelurahan itu disebut masjid jami.
Jadi masjid jami kita di sana sebenarnya menurut keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam, Dirjen Bimas Islam, masjid jami itu adalah masjid pusat kegiatan di kelurahan. Jadi kalau ada di kelurahan itu 2 atau 3 masjid, harus ada 1 masjid jaminya. Kalau kelurahan Isra Mi'raj, di situ dia di masjid jami. Nah, itu masjid jami kita di sana seharusnya masjid bersejarah itu. Dalam aturan dia adalah masjid bersejarah. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, kenapa dilakukan ini bimbingan? 2019 dilakukan, 2020 tidak karena pandemi. 2019 dilakukan, 2018 dilakukan. 2021 kita lakukan. Kenapa? Karena sudah ada sinyal dari pemerintah bahwa insya Allah Ramadan 2001 ini kita akan laksanakan sholat tarawih. Sehingga masyarakat sudah bisa berbondong-bondong ke masjid untuk sholat, walaupun dengan catatan tetap taat pada protokol kesehatan. Jamaahnya harus tetap pakai masker, jaga jarak, ya, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan karena perintah undang-undang, Pak. Apa perintahnya undang-undang? Di pasal 25 di pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu dikatakan pasal 23 ayat 1, amil itu wajib memberikan bukti setoran zakat. Jadi kalau saya menyetor zakat, mengeluarkan zakat di masjid, saya harus setor ke amil, yaitu yang mengurus UPZ, yang ada SK-nya. Pengurusnya ini, amilnya ini wajib memberikan kepada saya bukti setoran. Bukti setoran ini yang mau dibicarakan. Wajib. Bunyinya undang-undang begitu, wajib. Jadi bukan sunnah, bukan juga mubah. Kalau sunnah dikasih kita berpahala, tidak dikasih tidak ada apa-apa. Mubah boleh dikerja, boleh tidak, boleh dikasih, boleh tidak. Ini wajib. Untuk apa itu bukti setoran? Bukti setoran itu bisa digunakan terutama untuk zakat mal. Bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan kita yang kena pajak. Jadi kalau kita laporkan SPT kita, surat pemberitahuan tahunan pajak, kalau kita bayar zakat mal, zakat penghasilan misalnya, kita boleh melampirkan itu bukti setoran zakat kita ke kantor pajak supaya dikurangi itu dikurangi penghasilan yang kena pajak. Contoh, penghasilan kena pajak itu, Pak, batasnya 60 juta. Jadi gaji itu kalau hanya 60 juta 1 tahun tidak kena pajak. Tapi kalau 61 juta, maka yang 1 juta kena pajak penghasilan. Kebetulan saya keluarkan zakat mal 1 tahun 500.000, maka yang saya kena hanya 500.000 saja yang harus saya bayar karena sudah dibayar di zakat. Nah, boleh diterima itu surat penyetoran zakat kita kalau yang keluarkan badan resmi, yaitu UPZ misalnya atau Basnas. Jadi apa yang kita bicarakan ini sangat penting, Pak, karena tidak mustahil ada jamaah nanti mungkin dia mau menyetor zakat mal, bukan hanya zakat fitrah, mungkin dia juga mau setor zakat mal. Nanti kita bicarakan itu bagaimana itu zakat mal. Nah itu kemudian di undang-undang juga diatur bahwa zakat yang dikumpul wajib didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam. Jadi zakat yang kita kumpul itu tidak seenaknya kita kasih orang, harus sesuai dengan syariat Islam. Menurut syariat Islam yang berhak menerima zakat ada 8 yang biasa kita sebut asnaf. Asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf amil, asnaf mu'allaf, asnaf rikab,
tapi dirikap tidak ada lagi. Hamba sahaya mau dimerdekakan. Kemudian asnaf fisabilillah dan asnaf garimin, orang yang dililit utang, tapi bukan dililit utang karena kredit di bank. Tapi dililit utang karena dia mau makan tidak ada, terpaksa dia pinjam di warung. Bosan pinjam di sini, malu-malu pindah di warung berikutnya. Pinjam lagi, habis itu karena mau makan. Dia terlilit utang. Harus, kalau itu kita ketahui, maka wajib hukumnya kita ambil Basnas, UPZ, bebaskan dia dari utangnya. Tapi kalau ada pegawai tidak terima lagi gaji, karena ada itu, hanya terima kwitansi, karena banyak potongan-potongan di koperasi, di bank, ini habis. Baru mengeluh, ya saya dililit utang ini Pak. Pernah ada datang di sini Pak. Kenapa Ki? Saya garimin Pak. Oh iya, mari Ki. Di mana Ki berhutang? Ini Pak catatannya. Di bank ini, koperasi ini, leasing ini. 17 tempatnya berhutang. Bapak bukan garimin ini. Bapak berhutang bukan karena mau makan, tapi Bapak berhutang. Ini kenapa hutangnya? Saya belikan motor dulu Pak, saya pakai ngojek, tapi hilang itu motor, dan seterusnya. Nah, itu garimin. Ibnu Sabi Fisabilillah. Nah, bapak-bapak nanti wajib hukumnya ya memprioritaskan siapa yang diprioritaskan dikasih. Karena di pasal 26 dikatakan distribusi harus berdasarkan pada prioritas dan berkeadilan. Ya. Ada 5 orang miskin. Saya kata sedikit ya, ada 5. Yang satu miskin, ada di pekerjaannya. Ya, sehat badannya. Tapi pekerjaannya itu tidak cukup membiayai hidupnya. Miskin. Tapi ada yang lebih miskin lagi dari dia. Ya, tidak ada pekerjaan, tidak ada pekerjaannya, kemudian sakit-sakitan. Itu lebih prioritas itu Pak. Nah, nanti kita bicara sesudah pada sesi berikutnya. Oleh karena itu Bapak-bapak, kami sangat mohon agar supaya kehadiran Bapak-bapak ini bisa betul-betul mengikuti penjelasan-penjelasan terutama yang bersangkut paut dengan pengisian format bukti setoran zakat, dan nanti kita akan jelaskan juga jenis-jenis zakat mal dan nisabnya, haulnya dan seterusnya, supaya ada pengetahuan kita sebagai UPZ. Karena UPZ itu sesungguhnya Pak, tugas tak itu atau pekerjaan tak Pak bukan hanya pada bulan Ramadan. Ya. Setiap saat Bapak bisa terima zakat, terutama zakat mal. Kalau zakat fitrah kan 1 kali di 1 tahun, hanya di bulan Ramadan. Tidak ada orang keluarkan zakat fitrah di luar Ramadan. Kalau ada yang datang, sini zakat fitrah aku Pak. Kapan dia datang? Pada bulan Syawal. Ibu kami zakat fitrah ini, sedekah. Tapi kalau ada yang datang bulan Syawal, ini zakat malku Pak. Kebetulan saya punya rumah kos, nanti bulan Syawal baru cukup haulnya 1 tahun. Nah sekarang saya hitung, setelah saya hitung sekian zakatnya, tolong diterima. Terima Ki. Tapi jangan kita bagikan, dilapor dulu di Basnas. Ada zakat mal kami terima sekian. Tapi kami punya program Pak. Apa programnya? Ada masyarakat miskin di sekitar masjid yang butuh modal usaha. Kita kasih. Bapak kasih itu, tapi dilapor dulu. Jangan diam-diam dikasih. Nah, itu caranya. Nanti kita beri penjelasan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK tentang BIMTEK tentang pengisian format pengumpulan dan pendistribusian zakat saya buka secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.